Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto (SOS MM), atas perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Luwu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto (SOS MM), dalam rapatnya menekankan pada upaya penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan paralel. Hal ini dilakukan agar terjadi percepatan dalam pemulihan masyarakat yang terdampak. Ada 16 desa yang sampai saat ini masih terputus komunikasi dengan wilayah lainnya. Karena ada 3 jembatan yang putus. Oleh karena itu yang menjadi pokok perhatian kami, ya, pemerintah daerah Kabupaten Luwu, pemerintah provinsi, TNI Polri, relawan dan BNPB, agar memastikan masyarakat yang di 16 desa yang masih terisolir tersebut tidak mengalami kekurangan logistik ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Untuk itu sudah dikerahkan angkutan udara dari Polri, sudah mengerahkan 1 unit helikopter, dari TNI sementara 1, dari TNI AU, dan sebagai informasi juga akan ditambah dari TNI Angkatan Darat 1 unit. BNPB juga menyiapkan atau menyiagakan 1 unit helikopter dan 1 pesawat karavan, ya, jadi ada 2 unit. Dan dengan penyiapan udara tersebut, sampai saat ini untuk logistik masyarakat terdampak yang di 16 desa yang masih terputus ini sementara bisa tertangani. Suharyanto juga memastikan seluruh fasilitas, khususnya jembatan yang putus akibat dampak banjir dan longsor, akan dipulihkan dalam waktu singkat. Sebagaimana saat ini telah dilakukan proses pembersihan jalan serta perbaikan jembatan, agar masyarakat dapat kembali menggunakan akses yang diperlukan secepatnya. Dan sebagai informasi juga untuk jembatan yang putus, per hari ini dari PUPR sudah mengirimkan jembatan, ya, dan dalam waktu tidak terlalu lama mudah-mudahan bisa segera dipasang sehingga bisa normal kembali untuk jalur transportasi tersebut. BNPB juga sudah menyalurkan bantuan ke 7 kabupaten kota, baik berbentuk anggaran maupun barang-barang kebutuhan, baik berupa kebutuhan dasar maupun sarana dan prasarana. Untuk Kabupaten Luwu sendiri yang sudah disalurkan ada uang operasional ada 500 juta, kemudian barang-barang paling tidak ada 25 item, mulai makanan siap saji, sembako, matras, selimut, genset, dan sebagainya. Selama sebulan BNPB pastikan kebutuhan masyarakat sarana prasarana bisa kembali normal. 1 bulan tersebut sesuai dengan yang disampaikan PJ Bupati Luwu Muhammad Saleh, yang menetapkan waktu tanggap darurat bencana selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 3 Mei hingga 1 Juni 2024. Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Para alumni dan mahasiswa FISIP Unhas meriahkan perayaan Disnatalis ke-63 dengan kegiatan yang penuh makna. UKM dan himpunan yang ada di FISIP Unhas menampilkan berbagai pameran untuk memperlihatkan eksistensinya di mata alumni, sambil kembali bernostalgia dengan kenangan masa lalu. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dengan menampilkan berbagai pameran, mereka tidak hanya menunjukkan eksistensi dan kreativitas mereka, tetapi juga mengajak para alumni untuk kembali mengingat kenangan masa kuliah mereka. Tidak hanya sebagai pameran belaka, kehadiran para alumni dalam acara ini menandai kesinambungan kontribusi mereka terhadap UKM dan himpunan yang pernah mereka ikuti. Ini menegaskan bahwa ikatan antara alumni dan organisasi kampus masih tetap kuat dan relevan hingga saat ini. Dalam perayaan ini, mereka tidak hanya sebagai tamu, tetapi juga sebagai penggerak dan pembimbing bagi mahasiswa yang sedang aktif berorganisasi. Pertemuan antara para alumni dan mahasiswa tidak hanya sekedar momen biasa. Ini adalah kesempatan berharga untuk bertukar pengalaman, memperkuat jaringan, dan membangun inspirasi baru. Kehadiran para alumni membawa energi positif dan semangat yang menular kepada generasi mahasiswa saat ini, menginspirasi mereka untuk terus berkarya dan berkontribusi pada perkembangan kampus dan masyarakat. Dalam kegiatan Disnatalis ini, pertama kita dirangkaikan dengan jalan santai bersama dengan para alumni
juga kalau kita melihat dari konsepnya, ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kemudian alumni dan juga para mahasiswa yang masih aktif, tenaga pendidikan dan juga staf akademik di kampus ini bisa sama-sama kembali bernostalgia tentang masa-masa lalunya, mungkin kehidupan di kampus. Kami juga di himpunan kemudian dalam dekorasi booth ini lebih menekankan kepada konsep flashback, yang mana kegiatan-kegiatan nostalgia, dokumentasi-dokumentasi kegiatan sebelumnya itu kami coba rekap dalam satu booth untuk kemudian bisa mengembalikan memori-memori daripada alumni yang hadir pada Dies Natalis kali ini. Iya, saya kira demikian, karena saya rasa dari tadi kita di booth masing-masing itu ternyata senior banyak yang masih excited. Ternyata memori mereka masih tersimpan dengan rapi. Mereka juga terkesan flashback ya gitu. Mereka mengatakan bahwa sekarang begini bagus, ada masih menyimpan memorinya dengan rapi. Jadi saya kira dengan keterlibatan kami saat ini bisa juga menunjukkan bahwa eksistensi dari lembaga kemahasiswaan masih tetap bertahan. Iya, selama ini kalau kami di Humanis sendiri partisipasi alumni itu masih cukup dominan. Dalam beberapa case biasanya mereka terlibat dalam pemateri, misalnya juga narasumber. Dalam beberapa kasus juga kami sering sekali dibantu dalam hal dana. Kami berupaya menawarkan merchandise atau mungkin mengundang dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya fundraising. Harapannya mungkin semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus berkelanjutan, karena kita tahu keterlibatan himpunan sangat diperlukan mungkin dalam Dies Natalis. Juga kami di lembaga kemahasiswaan terus mengharapkan semoga keterlibatan ini bisa terus berjalan sebagaimana mestinya, karena tidak bisa terlepas dan tidak bisa dipungkiri bahwa himpunan dan juga lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik juga merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Politik itu sendiri. Dengan semangat kebersamaan yang terus hidup dan tumbuh, perayaan Dies Natalis ke-63 FISIP Unhas tidak hanya menjadi acara tahunan, tetapi juga menjadi momentum berharga untuk merayakan kekuatan tradisi dan ikatan yang terjalin di antara para alumni dan mahasiswa. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat dan nilai-nilai FISIP Unhas terus berkembang dan menginspirasi generasi baru untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Feni Septiani Ismail, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, setelah resmi kemenangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029, kembali heboh dengan wacana akan adanya penambahan kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian, menuai pro dan kontra. Lantas, bagaimana tanggapan akademisi sendiri? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 kembali jadi perbincangan. Pasalnya, atas kemenangan tersebut, wacana akan adanya penambahan kementerian dari 34 menjadi 40 kini muncul dan ramai diperbincangkan hingga tuai pro dan kontra. Penambahan kementerian ini disebut sebagai upaya Prabowo merangkul semua kekuatan politik di pemerintahannya nanti. Sebelumnya diberitakan wacana penambahan kementerian di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo telah mendapat dukungan dari elit Partai Gerindra. Akademisi Unhas Aliar Munanto turut berpendapat soal wacana tersebut. Dirinya mengatakan setiap kepala negara memiliki hak prerogatif atau kekuasaan termasuk melakukan penambahan kementerian, sehingga yang dilakukan Prabowo adalah hal yang wajar. Dirinya pun menyebut rencana Prabowo pasti telah dipikirkan secara matang. Menurut dosen politik ini, kemenangan Prabowo Gibran tentu saja dipengaruhi oleh dukungan banyak pihak, sehingga wajar adanya politik akomodasi, salah satunya melalui pendistribusian jabatan menteri. Kemudian misalnya Prabowo kemudian menyatakan akan membentuk ataupun diasumsikan akan membentuk kementerian lebih banyak, tentu mungkin karena memang ada berbagai hal ya, aspirasi, ide-ide yang kemudian harus diakomodasi dengan dibentuknya kementerian itu gitu. Nah, itu saya rasa dari sisi idealnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi akomodasi politiknya, political accommodationnya, tentu saja bahwa Prabowo ini kan tidak berjuang sendiri dalam memenangkan pilpres itu, dalam jalannya menjadi presiden. Tentu ada banyak pihak yang membantu, entah itu dari partai politik, entah itu dari bisnis, entah itu kemudian dari
komunitas ya atau civil society. Nah, tentu ini semua perlu diakomodasi. Nah, salah satu bentuk pengakomodasiannya itu adalah dengan memberikan dan mendistribusikan jabatan-jabatan menteri. Dan ini juga politik akomodasi ini kalau kita lihat dari semenjak era Orde Baru sampai saat ini adalah hal yang lumrah. Wacana penambahan kementerian menjadi 40 salah satunya untuk mengurusi program unggulan Prabowo Gibran, yakni makan siang dan susu gratis. Menurut Ali, penambahan kementerian khusus program ini bisa saja menyebabkan tumpang tindih tugas dengan kementerian yang sudah ada. Ada beberapa kementerian yang diwacanakan untuk makan siang gratis ini kan dalam pandangan saya bisa overlapping gitu dengan beberapa kementerian yang ada sekarang. Karena menurut saya misalnya makan siang gratis itu kan bisa dibentuk saja badan gitu ya, atau setidaknya konsorsium di beberapa kementerian untuk menangani ini. Taruhlah misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan berbagai kementerian yang bisa menjadi stakeholders. Penambahan Kementerian Republik Indonesia bisa berdampak pada postur anggaran, terutama saat dunia sedang dilanda krisis keuangan. Ini bisa mempengaruhi ekonomi jika tidak ada kebijakan efisien dari pemerintah yang bisa merespons krisis tersebut. Sementara program makan siang dan susu gratis menjadi program dengan anggaran terbanyak mencapai triliun rupiah. Ini bukan berarti adanya wacana kementerian khusus program ini adalah pemborosan anggaran. Namun menurut Ali, ini bisa diefisienkan dengan memperhatikan proses pengelolaan SDM, transparansi anggaran, dan strategi lain agar tidak menjadi celah bagi koruptor. Ya, setiap kebijakan, setiap program itu kan bisa punya potensi menjadi sumber ladang korupsi baru gitu ya. Makanya memang perlu transparansi, perlu strategi pengawasan yang baik dalam pengelolaan itu, apalagi yang mau dikelola ini anggaran yang tidak kecil gitu. Nah, tentu saja ya supaya tidak menjadi lahan korupsi baru ya tentu harus ada strategi yang tepat. Bagaimana kemudian misalnya program itu akuntabel ya, bisa diakses masyarakat informasinya dan segala macam, bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Lalu kemudian bagaimana pengelolaannya, itu tentu harus transparan dan segala macam, dan siapa yang berkompeten di situ. Jangan sampai misalnya dalam pelaksanaannya ini menimbulkan kolusi dan korupsi. Itu makanya memang harus ada perencanaan yang matang, perencanaan yang tepat, dan di sisi lain juga memperkirakan kemampuan keuangan negara untuk mengakomodasi kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan tersebut menghalangi upaya-upaya pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya bagaimana program makan siang gratis ini tidak mengganggu infrastruktur, tidak mengganggu biaya-biaya rutin, tidak mengganggu bantuan sosial, tidak mengganggu subsidi-subsidi yang dibutuhkan juga oleh masyarakat, tidak mengganggu biaya pendidikan misalnya, dan seterusnya. Ini memang harus dipertimbangkan secara matang. Terlepas dari hal tersebut, pembentukan dan penambahan kementerian menjadi hak prerogatif Presiden. Tentu rencana ini telah melalui banyak pertimbangan sebelum akhirnya akan disetujui. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.